Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rangga Martin ingin menjelaskan tentang Decision Support System atau DSS. Nama saya Raffi Rangga Martin dengan NIM 2411082040 kelas 1D TRPL. Apa itu Decision Support System? Decision Support System (DSS) adalah solusi cerdas yang membantu manusia dalam membuat keputusan penting dengan mengandalkan data dan model. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, DSS hadir untuk memberikan alternatif dan arahan berbasis fakta, bukan sekedar intuisi. Presentasi kali ini akan membahas apa itu DSS, mengapa DSS penting, bagaimana cara kerjanya, serta penerapannya dalam memilih produk otomotif. Pengertian Decision Support System. DSS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang mendukung aktivitas pengambilan keputusan, terutama dalam situasi semi-terstruktur atau tidak terstruktur. DSS menggabungkan data historis, model matematis, serta pengetahuan bisnis untuk membantu pengguna merumuskan solusi yang lebih baik. DSS tidak mengambil alih keputusan, namun memperkuat kualitas keputusan yang diambil oleh manusia. Selanjutnya ada karakteristik DSS. Beberapa karakteristik utama DSS. Yang pertama itu interaktif. Pengguna dapat berinteraksi secara langsung. Yang kedua ada fleksibel. Dapat digunakan untuk berbagai jenis permasalahan. Yang ketiga ada mudah digunakan. Tidak memerlukan keahlian teknis yang begitu tinggi. Berikutnya adaptif, dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengguna. Terakhir, responsif, memberikan hasil secara cepat dan tepat waktu. Komponen-komponen utama pada DSS. Yang pertama, Database Management System atau DBMS. Berfungsi menyimpan, mengelola, dan mengakses data dari berbagai sumber. Yang kedua, Model Management System atau MBMS. Berisi model matematis, statistik, dan simulasi untuk menganalisis data. Ketiga, User Interface atau UI. Antarmuka yang menghubungkan pengguna dengan sistem secara intuitif dan ramah pengguna. Selanjutnya, jenis-jenis DSS. Yang pertama, Data Driven DSS. Fokusnya pada pengolahan dan visualisasi data yang besar. Berikutnya, Model Driven DSS. Menekankan penggunaan model dan algoritma dalam analisis. Yang ketiga, Knowledge Driven DSS. Menggunakan basis pengetahuan dan aturan pakar. Yang keempat, Document Driven DSS. Mengelola informasi dalam bentuk dokumen tidak terstruktur. Yang terakhir, Communication Driven DSS. Memfasilitasi kerja tim dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Dan itu dia jenis-jenis DSS. Selanjutnya, mengapa DSS penting?
Dalam era digital yang serba cepat dan kompleks, DSS menjadi alat yang sangat penting. Yang pertama, kegunaannya itu membantu untuk menyaring dan menganalisis data dalam jumlah yang besar. Kedua, memberikan wawasan yang mendalam untuk mendukung strategi bisnis. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, menyediakan alternatif, solusi, dan skenario berdasarkan fakta dan simulasi. Selanjutnya, kapan DSS ini digunakan? DSS sangat bermanfaat ketika pertama, keputusan yang harus diambil bersifat tidak rutin atau kompleks. Kedua, terdapat banyak variabel atau pilihan yang perlu dianalisis. Ketiga, dibutuhkan penilaian terhadap skenario masa depan berdasarkan data historis. Yang terakhir, pengambil keputusan membutuhkan pandangan alternatif untuk pertimbangan strategis. Selanjutnya, contoh DSS di dunia nyata. Yang pertama itu ada di perbankan. Tujuan utamanya membantu dalam mengambil keputusan finansial dan manajemen risiko. Contoh penerapan di perbankan: penilaian kelayakan kredit nasabah. Maka DSS akan menganalisis data seperti riwayat pembayaran, penghasilan, pekerjaan, dan riwayat pinjaman sebelumnya untuk menentukan apakah nasabah layak diberi pinjaman. Yang kedua, deteksi penipuan, fraud detection. DSS akan memantau pola transaksi untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang bisa menunjukkan upaya penipuan. Manajemen portofolio investasi. DSS membantu analisis keuangan, memilih kombinasi investasi terbaik berdasarkan profil risiko, tren pasar, dan historis. Contoh yang keduanya ada di rumah sakit atau hospital. Tujuan utamanya mendukung pengambilan keputusan medis dan manajemen operasional. Contoh penerapannya, diagnosis penyakit. DSS dapat menganalisis gejala yang dimasukkan dokter untuk memberikan kemungkinan diagnosis berdasarkan data medis dan riwayat pasien. Selanjutnya ada studi kasus. Saya ambilnya di bidang otomotif. Contohnya ini, seorang konsumen ingin membeli mobil, namun bingung memilih karena banyaknya pilihan mobil. Maka DSS membantu konsumen tersebut menilai beberapa aspek penting seperti harga kendaraan, konsumsi bahan bakar, kapasitas penumpang, fitur keselamatan, reputasi merek. Dengan DSS,
konsumen bisa mendapatkan rekomendasi mobil yang terbaik berdasarkan perhitungan dan perbandingan objektif. Nah, ini simulasi DSS otomotif. Pada tabel di samping ini menunjukkan simulasi sederhana DSS untuk 3 jenis mobil berdasarkan kriteria tertentu dan bobot masing-masing kriteria. Nah, kita bisa lihat di sini pada mobil A harganya lebih mahal dan iritnya 70, dan DSS akan mengalihkan nilai dengan bobot untuk memberikan skor total hasil akhir. Mobil A sama dengan 85,5, mobil B sama dengan 73, mobil C sama dengan 75. Maka rekomendasi yang diberikan oleh DSS adalah mobil A karena memiliki skor tertinggi secara keseluruhan. Selanjutnya, metode DSS populer. Beberapa metode yang sering digunakan dalam DSS antara lain AHP, Analytical Hierarchy Process, menyusun prioritas berdasarkan hierarki kriteria. Yang kedua, SAW, Simple Additive Weighting, menjumlahkan skor dari semua kriteria. Yang ketiga, Topsis, menentukan solusi terbaik berdasarkan kedekatan dengan solusi ideal. Metode-metode ini sering diintegrasikan ke dalam sistem DSS untuk mendukung keputusan multi kriteria. Selanjutnya, kelebihan kekurangan DSS. Kelebihan DSS yang pertama, mempercepat proses pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, mengurangi kesalahan karena bias subjektif. Yang ketiga, memberikan pandangan yang lebih luas dan komprehensif. Kekurangannya bergantung pada data berkualitas tinggi. Yang kedua, butuh biaya pengembangan dan pelatihan. Hasil dapat menyesatkan jika model salah. Selanjutnya, kesimpulan. Decision Support System atau DSS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan rasional, khususnya dalam situasi yang kompleks dan tidak terstruktur. DSS tidak menggantikan peran manusia, melainkan menjadi alat bantu yang mengelola data, menerapkan model analisis, dan menyajikan informasi yang relevan untuk mendukung pilihan yang terbaik dalam berbagai sektor seperti perbankan, rumah sakit, dan juga perusahaan retail hingga pemerintahan. DSS telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kesalahan, dan memperkuat dasar pengambilan keputusan berbasis data. Dan referensi yang saya ambil itu ada di web Telkom University. Yang kedua itu ada dari web cermati.com. Dan yang ketiga dari buku Decision Support System, Putting Theory into Practice. Yang terakhir dari buku Decision Support System in the 21st Century. Terima kasih. Itulah
PPT singkat yang saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah menyimak presentasi ini hingga akhir. Semoga penjelasan tentang DSS memberikan wawasan baru kepada teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.